Saudara diberkati oleh Tuhan, Israel adalah bangsa yang unik. Dan Israel adalah bangsa yang dimana satu-satunya di dunia ini disebut dengan bangsa umat pilihan Allah. Dan tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, atau saat zaman Yosua, zaman Musa, disebut dengan tanah Kanaan, yang sekarang adalah Yerusalem, adalah satu-satu yang disebut dengan Promised Land atau tanah perjanjian. Nah saudaraku, untuk itulah maka orang berbondong-bondong, berduyun-duyun ke Israel. Banyak tur, banyak pilgrim, banyak ziarah, napak tilas, pergi ke sana. Nah dari mana kita tahu? Dari mana dasar Alkitabnya? Ada 4 hal. Yang pertama adalah bahwa di dunia ini hanya Israel saja yang disebut dengan tanah suci atau tanah perjanjian. 2 Tawarik pasal 6 ayat 6 berkata demikian. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Jadi saudaraku, ada literalisasi ayat atau ada deklarasi dari Tuhan sendiri dan menyatakan bahwa tanah perjanjian, Promised Land, adalah tanah Israel atau tanah Yerusalem sekarang. Yang kedua, kenapa orang berbondong-bondong ke Israel atau orang bersiarah ke sana, dan kenapa Israel disebut dengan tanah perjanjian? Yaitu dalam Mazmur 122. Mazmur 122 saya ambil ayat ketiga dan keempat berbunyi demikian. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Nah saudaraku, ini Holy City, Holy Land. Dan biasanya setiap peziarah, kalau biasanya masuk dari Taba atau dari Mesir, setelah melewati Eliat dan menuju ke Yerusalem atau ke Israel, pusat ibu kota negara Israel, maka waktu mau mendaki dan mau masuk ke tanah perjanjian atau mau masuk ke Yerusalem, biasanya lagu Holy City ini dinyanyikan. Diambil dari Mazmur 122 dan biasanya pendeta atau pastor atau pemimpin rohani membacakan ayat ini. Kenapa? Karena nubuatan kepada Raja Daud, raja yang paling tersohor dan paling dihormati oleh orang Yahudi atau orang Israel adalah Daud, bahwa suku-suku bangsa akan bersiarah ke tanah ini. Alasan ketiga kenapa Israel disebut dengan tanah suci atau Promised Land, yaitu menggenapi nubuatan kepada Nabi Zakaria. Dalam Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, mari kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Jadi Yesaya sudah menubuatkan itu, bahwa akan ada berduyun-duyun, akan datang banyak bangsa mencari Tuhan di Yerusalem. Kenapa? Karena satu-satunya kota di mana Allah yang menyatakan diri dalam Kristus Yesus, Allah yang real, Allah bukan teofani seperti dalam perjanjian lama. Allah hanya menampakkan diri dalam bentuk rohani tubuhnya, tetapi Allah yang hidup, yang real kelihatan di dalam pribadi Yesus Kristus, mati di Kalvari, mati membawa dosa kita di atas bukit Golgota, adalah Allah yang berwujud yang pernah ada di Israel. Yang keempat, kenapa Israel disebut dengan tanah perjanjian atau Promised Land, dan satu-satu yang disebut dengan tanah suci, yaitu bahwa menggenapi nubuatan kepada kitab atau Nabi Yesaya. Yesaya 2 ayat 2-3 berkata, akan terjadi pada hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di
hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi ke atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajak kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, kota suci, akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, satu-satunya yang disebut dengan tanah suci Promised Land adalah Israel. Sehingga Israel sampai hari ini diperebutkan. Bahkan pada tanggal 7 Oktober lalu, pada waktu Israel merayakan hari raya suci mereka, yang namanya Yom Kippur, hari raya penundungan Allah membela mereka, terjadilah insiden yang belum pernah terjadi selain peristiwa Holocaust. Dan ini sangat-sangat memukul iman dan kehidupan orang-orang Yahudi atau orang Israel. Tetapi kita lihat pembelaan Tuhan akan tetap bagi tanah ini. Jadi Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, satu-satunya tanah yang disebut dengan Promised Land adalah tanah perjanjian Yerusalem. Mari kita bersiarah ke sana, atau kita minimal memberikan doa kita, biarlah damai sejahtera atas Yerusalem. Karena sejahteranya Yerusalem tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Semua peperangan di mana saja akan dicatat dalam Alkitab bahwa jika peperangan terjadi di Yerusalem, sudah menyentuh Yerusalem, maka kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita tata diri secara api dan bijaksana, supaya mungkin kita tidak sempat ke tanah suci yang ada di Yerusalem. Tapi tatkala kita diangkat, kita berjumpa di Yerusalem baru untuk bersama dengan Kristus dalam kerajaan yang kekal. Tuhan berkati kita. Salam.